Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nurul Fauzia dari Prodi Manajemen semester 2 Malang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dengan mata kuliah Statistika Bisnis dengan materi genap. Di materi genap ini yang pertama ada peluang. Apa itu peluang? Peluang dalam hitungan menunjukkan tingkat kemungkinan atau kans dalam bentuk angka. Sedangkan teori peluang ini memberikan metode-metode yang berhubungan dengan ketidakpastian. Dan apa pengetahuan tentang peluang? Pengetahuan tentang peluang itu berguna untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian. Dan ada contohnya. Contohnya seperti peluang usaha bisnis online. Yaitu yang kita ketahui, bisnis online sudah menjamur di Indonesia. Masyarakat juga lebih gemar membeli barang secara online dibanding harus pergi ke toko. Dan hanya dengan menggunakan aplikasi online kamu bisa berbelanja dengan mudah. Dan selanjutnya ada percobaan dan kejadian. Apa itu percobaan dan kejadian? Percobaan itu hal yang direncanakan, dan kejadian itu hasil dari percobaan. Dan peluang terjadi karena adanya percobaan dan kejadian. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan merencanakan untuk melempar scaping mata uang logam dan kemudian diamati sisi yang muncul. Dan selanjutnya ada ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Contohnya dalam pelemparan dadu dan dijelaskan ruang sampelnya seperti itu. Dan selanjutnya ada titik sampel. Apa itu titik sampel? Kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan dan anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Dan ada contohnya yaitu yang pertama ada melempar sebuah dadu, dan yang kedua ada melempar 3 keping logam sekaligus, dan yang ketiga ada melempar 2 buah dadu sekaligus. Seperti itu contohnya. Dan selanjutnya ada perumusan peluang. Apa itu perumusan peluang? Semua kejadian dalam suatu percobaan mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama. Dan selanjutnya ada metode perkalian. Metode perkalian itu salah satu operasi aritmatika yang dinamakan operasi dasar matematika, itu yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. Ada contohnya nih. Contoh metode perkalian itu ada beberapa titik sampel jika 2 buah dadu dilemparkan secara bersama-sama. Dan selanjutnya ada permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Contohnya misalkan dari 3 orang pimpinan desa itu ada A, ada B, ada C. Jadi hendak dipilih seorang kepala desa dan sekretarisnya. Itu yang dinamakan yang berbeda dari urutan yang semula. Dan selanjutnya ada kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada saat seseorang melakukan pengambilan R objek dari N. Nah, objek itu yang tersedia tanpa memperhatikan susunannya. Gitu. Misalkan contohnya ABC menjadi BCA gitu. Dan contohnya itu dari 3 orang pemain tenis, ada Andi, ada Budi, ada Faiz, akan dipilih 2 orang pemain untuk permainan ganda. Seperti itu contohnya. Dan selanjutnya ada distribusi peluang. Yang pertama ada konsep variabel acak. Variabel itu sesuatu yang dipelajari atau diamati. Dalam artian nilai yang berbentuk bilangan.
bilangan itu yang melalui proses, yang mengikuti aturan peluang acak dan tidak mengikuti aturan peluang. Dalam artian semuanya tergantung apa yang kita amati. Dan acak itu kaitannya dengan ketidakpastian dan kesempatan yang sama. Nah, ada contoh acak. Contoh acak itu misalkan melemparkan logam uang. Dan contoh yang tidak acak itu contohnya menaruh uang logam dengan sisi tertentu. Dan selanjutnya ada konsep variabel acak. Variabel acak itu dan kesempatan yang sama. Nah, ada contoh acak. Contoh acak itu misalkan melemparkan logam uang. Dan contoh yang tidak acak itu contohnya menaruh uang logam dengan sisi tertentu. Dan selanjutnya ada konsep variabel acak. Variabel acak itu memiliki fungsi, yaitu suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real variabel yang sama dengan yang diamati dengan setiap unsur dalam ruang sampelnya. Dan selanjutnya ada definisi distribusi dan distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Itu menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi dengan mengikuti suatu pola untuk setiap nilai variabel acak yang kemungkinan atau yang memungkinkan mendapatkan peluang atau kesempatan. Nah, distribusi peluang ini mempunyai fungsi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang. Nah, selanjutnya ada distribusi discrete. Apa itu distribusi discrete? Suatu rumus atau fungsi yang mencantumkan semua keinginan atau dalam kurung peluang nilai suatu variabel acak discrete yang dapat dihitung. Dan yang kedua ada distribusi peluang discrete. Apa itu peluang? Apa itu distribusi peluang? Itu terjadinya setiap nilai variabel acak discrete. Dan selanjutnya ada variabel acak discrete. Variabel apa itu? Variabel yang random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.